sedikit cerita sebelum kami masuk ke materi bahwa program CGP ini memang program ini dikatakan adalah program yang harapannya nggak ada, harapannya sudah mengikuti ingin belajar saja. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang kemarin ikut kegiatan kayak PPG seperti itu. Kalau PPG kan ada semacam motivasi nanti untuk sertifikasi dan sebagainya. Kalau ini tidak. Kepala sekolah sopo sing ngangkat kan seperti itu, kan seperti itu ya. Mulai jadi kepala sopo sing ngangkat. Jadi sekarang juga itu masih nanti, tapi yang jelas kami ada banyak ilmu di sana. Nanti apa yang kami dapatkan juga akan kami buka. Jadi sedikit cerita bahwa awalnya kami juga hanya menganggap hal biasa. Ternyata guru penggerak di luar SMK Glagah itu adalah hal yang sangat luar biasa. Apalagi di SD. Di SD itu yang daftar semuanya disuruh daftar orang 12, yang diterima hanya 6. Yang diterima itu sangat bangga sekali. Di Glagah yang daftar 6 jadi diterima 6 semuanya, biasa saja. Jadi ternyata kami setelah hadir di kelas itu lihat semangatnya guru-guru SD, SMP, kami ditapoki juga, ya kamu harus bersyukur, kamu harus turun lah, kamu jangan merasa orang hebat. Ternyata di luar sana juga masih ada orang yang ingin jadi CGP aja sudah bersusah banget. Bahkan kami melihat bahwa istilahnya jadi CGP di sebuah SD itu adalah sampai dipasang banner ucapan selamat dan sebagainya. Itu yang terjadi di desa-desa. Dan ternyata di desa mereka juga benar memang adalah orang-orang yang hebat, yang perwakilan dari desa-desa dari SD tersebut. Terus selain itu juga kami juga melihat bahwa teman-teman SD itu mereka materi pembelajarannya sangat kuat. Dari mulai apa itu yang namanya pembelajaran diferensial dan sebagainya itu mereka sangat kuat sekali. Mungkin Pak Income sudah sangat paham yang master pendidikan. Tapi kita yang di SMK jauh banget ternyata. Saya merasa jauh banget. Saya juga ingin menjadi ya guru-guru yang baik lah, biar anak-anak juga merasa dilayani oleh kita semuanya. Oke. Terus untuk CGP di SMK Glagah saat ini sudah angkatan ke-7. Angkatan 1 sampai 6 SMK Glagah tidak hadir sama sekali. Di luar sudah berkibar seperti itu. Kenapa? Pak Mis angkatan 1. Oh, Pak Mis angkatan 1. Iya, mungkin dulu Pak sudah enggak nama. Sekarang Pak Mis sudah di kegiatan di PP, pengajar praktek. Kami berlima, satunya adalah Bu Widi. Bu Widi kemarin pada saat kami ajak, dan beliau sudah mengikuti diseminasi di luar sekolah. Karena memang adalah salah satu, sekali lagi kami sampaikan, kami harus berbagi. Ini adalah salah satu tugas kami untuk aksi nyata kami seperti itu. Sampai dengannya saya yakin di PPG juga ada hal seperti ini juga. Terus nanti yang kami sampaikan tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Artinya kami bersifat umum saja. Bagaimana yang kami ambil adalah budaya positif. Mungkin teman-teman selama ini sudah melaksanakan. Semoga juga ada yang kurang dan sebagainya. Mungkin nanti bisa ditambahkan kepada teman-teman semuanya. Langsung saja, selamat pagi untuk kita semuanya. Ini sebagai standarnya bahwa setiap kegiatan kita juga membuka, karena ternyata kegiatan CGP ini fasilitatornya adalah bukan orang Banyuwangi. Dan saya juga tidak pernah ketemu dengan beliau. Dia adalah orang Pamekasan. Ternyata bukan orang sekabupaten, pasti orang jauh. Seperti ada teman CGP-nya dia orang Jawa Barat. Bahkan ada satu teman kita juga dia orang Banyuwangi, CGP-nya orang Manahbuleleng seperti itu. Makanya benar-benar salam dan bahagia ini juga semua agama juga ada di sana seperti itu. Next, lanjut sedikit profil lah ya. Ini adalah saya 81. Ini sudah fotonya sudah banyak kok, jadi fotonya saya banyak banget. Saya pilih yang ini yang saya pilih gitu loh. Sudah saya filter banyak, fotonya sudah banyak saya pilih. Saya Jawa Tengah ya. Saya juga pendatang juga. Saya di sini di SMK Glagah mulai Desember 2003. Terus selanjutnya saya di Amanah di Humas mulai 2018. Saat itu masih Pak Bekti Juli 2018. Beliau di Januari 2019 pindah ke Muncang, Pak Nuri masuk seperti itu. Dan sampai sekarang, terus sekarang ini saya di CGP di angkatan 7 tahun 2022. Sebenarnya kemarin sudah dibuka juga CGP yang angkatan
9, yaitu tadi angkatan 9. Karena disilahkan juga, ya teman-teman juga saya sudah berseliweran di media sosial bahwa ayo tapi juga tidak semua, karena memang gregetnya berbeda antara PPG dengan CGP ini juga berbeda. Kami lanjutkan bahwa keyakinan kelas ini judulnya adalah mungkin kita peraturan kelas lah. Jadi peraturan kelasnya apa saja, belajar serius tapi santai, kita sama-sama. Saya yakin teman-teman juga sudah memahami ini semuanya, hanya mungkin lebih dicas lagi. Oh ya, dulu saya pernah dapat, enggak. Terus berikutnya adalah semangat dan paham. Terus berikutnya saling menghargai. Saya yakin teman-teman ada yang sudah pernah dapat materi ini, ada juga yang belum. Kita ada lebih banyak diskusi saja, diselingi humor. Semoga nanti teman-teman ada yang mau mengadakan semacam ice breaking biar kita tidak bosan. Pilihan yang sama dalam berpendapat, silakan nanti teman-teman berpendapat, Pak kok saya seperti ini. Nanti semoga kami bisa share pengalaman kami selama kemarin mendapatkan materi dari teman-teman fasilitator. Dan yang terakhir adalah berkata dengan sopan. Saya yakin teman-teman juga paham dengan ini semuanya. Next berikutnya adalah modul 1.4 budaya positif. Kalau tadi disampaikan ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ternyata kalau dulu saya tahunya sebelum CGP itu tahunya bahwa Ki Hajar Dewantara ya seperti itu saja. Ternyata dikupas bolak-balik saya baru paham ya di CGP ini. Bagaimana yang filosofi beliau ya dikupas tuntas di modul 1.1. 1.2 ada kegiatan yang lain, materi yang lain, dan saat ini di modul 1.4 budaya positif. Next berikutnya adalah agenda pembukaan. Ini adalah kompetensi lulusan, pemahaman inti, kronologi konsep dan sebagainya agenda kita hari ini. Terus capaian umum, ya, memberi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tadi Bapak Sekolah menyampaikan bahwa budaya positifnya juga harus berpihak pada murid. Selama ini kita nggak mengenal di sini berpihak pada murid, yang harus sesuai dengan keinginan guru. Ternyata kadang anak-anak juga punya keinginan-keinginan yang mungkin tidak kita dukung seperti itu. Berikutnya, evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia. Praktek disiplin yang selama ini kita lakukan, ya nanti teman-teman sudah bisa merefleksi kira-kira yang sudah selama ini kita lakukan bagaimana. Ternyata kita melihat anak-anak juga melihat kita. Mereka juga kadang di antara mereka juga, ya sudah tadi rasanya kita, merefleksi kita, Pak itu seperti ini, Bu itu seperti itu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Semoga teman-teman berani untuk keluar dari zona nyaman, ya, karena kalau saya melihat guru di kami di sekitar kita ya seperti ini saja juga bisa, ya bisa. Tetapi mungkin pelan-pelan nggak ada yang saling nggak ada yang saling mengingatkan juga. Kalau saat ini kita lihat di anak-anak saja ya, di anak-anak saja saat bapak ibu guru nyapu mereka diam, mereka duduk-dudukan seperti itu. Karena apa? Tidak pernah mengingatkan mendudukan anak seperti ini, seperti itu. Kita menganggap bahwa anak-anak itu seperti zaman kita. Kalau kita dulu ada orang seperti itu pasti kita seperti itu. Sekarang aja misalnya lah di ruangan kita, di ruang guru, Pak Panuri ngambil sapu langsung nyapu, kan kita sudah sigap. Anak sekarang yes tetap dengan aktivitas seperti itu, bahkan harus diingatkan, harus ditepuk, harus mereka baru paham. Dan kadang mereka juga tidak paham seperti itu. Sampai tadi pagi saya juga masih nyapu-nyapu, dia diem aja lihat saya nyapu. Kamu sakit enggak Pak. Enggak paham yang sebenarnya itu kan sudah sindiran. Ternyata anak juga iya. Yo, kalau didiamkan yo harus kita gini. Oh iya Pak, pelan-pelan seperti itu. Berikutnya adalah pertanyaan romantik. Setuju tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Agus gimana Pak Agus? Tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut jenengan, setuju tidak setuju? Alasannya apa? Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Karena mendisiplinkan anak itu harus dimulai dari awal tentang bagaimana budaya awal itu diterapkan ke anak.
kemudian juga bagaimana bapak ibu guru itu memberikan contoh Misalnya, ke anak-anak. Jadi misalnya kalau pagi masuk kelas, kemudian acara ada doa bersama, kemudian setelah itu kita salam, kemudian ada anak-anak itu sudah didisiplinkan dengan doa sendiri. Tapi saya selama ini yang saya lihat, yang saya alami itu hanya di kelas HP. Dari kelas HP, apa dan NKP belum begitu. Karena hukuman itu justru nanti akan mendatangkan kepada anak-anak, pertentangan anak-anak. Yang penting itu contoh. penting contoh Pak, Iya. bukan hukuman, bukan ya? Bukan. Baik, terima kasih. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak Gus tidak setuju? Kayak tidak setuju. Butas, gimana Butas? Yang nomor 2 Butas, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, betul ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Berarti nomor 2 adalah setuju. Yang 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Pada yang setuju. Ya. Nomor 3 setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada yang setuju, nanti akan kita bahas pelan-pelan apa sebenarnya yang pembelajaran dari Gajah Makro seperti ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepertinya hukuman itu kan bersifat daripada suwi-suwi tak hukum rampung seperti itu. Harapan kita biar saat itu anak akan sesuai dengan keinginan kita kapok. Tapi ternyata beda lagi. Dan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Kata Butet ini setuju. Akan tapi antara yang nomor 1 dengan nomor 2, waktu pelaksananya cepetan mana? Nomor 1 dihukum kon rusak selesai wes. Nomor 2 kita harus menggoni, kita harus ini seperti itu. Tapi dalam posisi itu kan yang dirasakan anak juga berbeda. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagi yang dapat penghargaan, bagi yang tidak, maksudnya dia akan merasa, oh hanya anak itu yang dapat penghargaan, berarti saya tidak bisa, saya tidak akan pernah dapat penghargaan di sana. Oke, nanti kita akan semoga ada refleksi dari teman-teman semua setelah kami sharing materinya. Ini adalah topik dalam eksplosi konsep, ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 prinsip kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Next, berikutnya aturan yang dilakukan seorang pada orang lainnya untuk mendapatkan kepatuhan, biar patuh, biar disiplin. Dengan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian. Pasti kalau sudah disiplin, sekarang enak guys, kita akan bebas. Yang terjadi seperti itu. Nah ini nilai kebajikan universal. Kita diharapkan nilai kebajikan universal ini juga ada hubungannya dengan pelajar Pancasila yang kapan hari sudah digaungkan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 5: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kami sering saat di kegiatan kemarin, kebetulan kami di Humas, kapan hari kami sempat datang ke anak-anak yang PKL monitoring di sana. Saya sebutkan satu poin bahwa anak itu saat PKL, anak itu juga harus gaul ternyata. Harus gaul dengan bisa ngobrol dengan pekerja-pekerja di bengkel. Kamu kebetulan itu adalah bengkel mobil. Konsumennya siapa? Sopir wis ngono iku wis ngomongan. Akhirnya apa? Anak itu kerasan cocok karena apa? Dia bisa berkomunikasi. Padahal itu kalau di sekolah itu sepertinya anak itu adalah arek nambung. Tapi ternyata pilih bisa Pak menikmati Pak. Iya. Jadi bagaimana anak mampu berkomunikasi dengan orang lain itu ternyata juga penting. Saya yakin teman-teman juga punya formula-formulanya, karena berkomunikasi itu adalah salah satu soft skill, salah satu budaya kerja yang harus diterapkan oleh anak. Ngomong bagaimana, berbicara bagaimana.
Yang saat ini mungkin kapan hari disampaikan disinggung oleh Pak Ami, Pak Alfan, bahwa anak-anak kita bisa bekerja tapi tidak bisa menjelaskan. Kembali lagi ke anak tadi yang anak PKL, anak jurusan otomotif, karena di bengkel otomotif, awal-awal dia di otomotif saya kasih tahu, Le, kamu harus berani ngomong. Saya malu Pak ya, jangan. Kamu harus berani ngomong. Paling kesalahan, misalnya apa? Mobil ini rusaknya di mana? Oh ini Pak. Belajarnya sore harinya saya minta sama pendampingnya, sama pembimbing ekstranya, Pak kalau bisa setiap sore anak-anak suruh bercerita kegiatannya apa. Siap. 2 bulan 3 bulan setelah saya ke sana, pilih bisa ngomong, bisa Pak. Dia ngomongnya ternyata seperti kita, Bapak Ibu guru. Pak Muri, guru matematika, sudah berulang kali materi yang sama diulangi. Kalau anak-anak kan hanya sekali tahu seperti itu. Anak itu yang PKL ternyata juga dia akan mengulangi hal yang sama. Saat ketemu dengan sopir, saat keluarnya kan keluarnya sama, sebuah kendaraan keluarnya sama. Dia menjelaskan pertama juga yang dijelaskan juga tentang itu lagi, besok juga tentang itu. Nah ternyata berulang terus akhirnya anak juga bisa. Kemarin saya katakan bisa Pak. Ngomongnya ya berdoa kan, iya Pak, ternyata sama seperti itu. Lanjut. Eksplorasi berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Tadi yang sudah di awal kami singgung. Berikutnya bahwa ini antara motivasi itu dari eksternal atau dari internal. Kalau dari eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya dari luar. Anak-anak akhirnya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia sudah punya gambaran. Kalau seandainya itu tadi lah, misalnya rambutnya panjang, kalau saya tidak melakukan, apa yang akan dilakukan? Itu adalah motivasinya dari luar. Anak nggak sadar dengan sendiri. Contoh lagi adalah motivasi atau contohnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seperti itu. Hanya berharap terus, tapi tidak ada kesadaran. Motivasi terangnya adalah yang bagus ini, untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti itu apabila saya melakukannya seperti itu. Ya sudah, dia akan ada kesadaran untuk melakukannya. Mereka itu kalau menurut Kiai Doronta adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mengistilahkan menyuruh, memberi contoh itu baik, tapi menjadi contoh juga lebih baik seperti itu. Ya memang susah sih, karena sekali lagi kita juga dilihat oleh anak-anak kita juga melihat bagaimana kita keseharian kita di kelas dan sebagainya. Kita benar-benar menjadi figur anak-anak kita. Lanjut, langsung dihukum ya, akan tapi anak harus sadar dengan kesalahannya. Itu juga prosesnya tidak mudah sih, harus ada proses menjelaskan. Itu juga salah satu di kegiatan kami. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya anak-anak itu sendiri. Kamu sadar Le? Iya Pak, seperti itu. Makanya kami selama ini, kamu tahu salah, tahu Pak, ya. Berkat dari itu dulu saat kita baru masuk ke di saat memberikan pembangunan. Jangan sampai kita menegur anak-anak masuk tapi tahu kamu kesalahan kamu, tahu Pak, opo ini ya, baru kita berikan penguatan kepada anak-anak seperti itu. Ketiga tentang keyakinan kelas ya. Ini mengapa tidak bertanya mengapa harus keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini adalah peraturan yang kita harapkan adalah keyakinan nanti. Kita melakukan dengan keyakinan. Biar kalau keyakinan adalah yakin itu bahwa itu adalah harus kita lakukan, bukan aturan. Kalau aturan itu tadi kita akan sering melanggar tapi tidak sadar bahwa kita melakukan itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini adalah kegiatan-kegiatan peraturan-peraturan. Nah ini pertama mungkin peraturan kelas, naik lagi adalah keyakinan kelas, lainnya adalah lingkungan positif, dan berikutnya adalah budaya positif.
Paling kecil adalah peraturan kelas. Dari masing-masing bapak ibu guru memiliki peraturan kelas. Nanti dilakukan naikkan lagi dari peraturan menjadi keyakinan bersama. Keyakinan menjadi lingkungan yang positif, dan terakhir adalah budaya positif. Terakhirnya adalah budaya positif ada di mana? Di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa kira-kira? Tanggung jawab ya, bahwa kita berikan setiap anak harus menghargai atau memberikan tanggung jawab keyakinan. Terus berikutnya dilarang mengganggu orang lain, menghormati, menghargai ya. Terus berikutnya adalah hadir sekolah 15 menit pembelajaran dimulai, berarti adalah disiplin seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, juga menghargai pendapat, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, mungkin menjaga kesehatan. Jadi yang dibawa bukan peraturan, karena adalah keyakinannya biar anak itu paham dengan kegiatan itu. Gunakan masker berarti adalah menjaga kesehatan nantinya. Nah ini, ya, ini adalah tadi pembahasan tadi. Selalu kembalikan ke tanggung jawab seperti itu. Kita harus bertanggung jawab. Itu dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Gunakan masker ini tadi ya, berarti kesehatan, keselamatan. Kalau bergantian atau menunjukkan adalah menghormati orang lain dan bersabar. Eksplorasi konsep pembelajaran dasar manusia dan dunia berkualitas ini. Kemudian adalah yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan itu adalah bertahan hidup. Semuanya dalam itu apa? Bertahan hidup. Berikutnya 5 posisi kontrol. Banyak banget lah ya. Kadang kita di posisi manajer, kadang kita di posisi yang hanya untuk melihat itu saja. Tapi kadang sementara kadang kita juga di posisi untuk ini tadi, teman atau pemantau. Kadang bapak kita posisi kita sebagai guru bermacam-macam, seperti kadang ada yang penghukum, pada waktunya kita sebagai penghukum. Anak datang terlambat kita hukum. Ada juga sebenarnya adalah kita posisi teman, iya, kata-katanya juga berbeda. Ayolah lawan demi ibu, masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah, dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman yang guru BP atau misalnya adalah wali kelas yang sering menemani anak-anak yang super ekstra, banyak berperan di sini. Kalau awal-awalnya mungkin penghukum, dihukum gini-gini, ternyata setelah tahu proses di dalamnya itu sangat panjang, berbeda lagi hanya mungkin dengan menjadi teman atau pemantau atau manajer. Ini ternyata siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya dalam penghukum. Ya, ayolah melakukan demi ibu bapak, itu adalah seorang teman. Dan juga apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini dalam pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak yang disuruh berpikir sendiri dalam manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah kata-kata kita selama ini. Teman-teman di posisinya adalah kalau pendekatan sudah dapat, biasanya teman lebih banyak di posisi sebagai teman, seperti itu. Berikutnya, nah ini segitiga restitusi. Kami ingin mencoba berikan share kepada teman-teman juga, karena ini adalah kemarin yang kami praktekkan pada saat kami harus mengumpulkan tugas. Yang kami lakukan adalah segitiga restitusi. Bagaimana saat kita melakukan, anak-anak kita melakukan kesalahan, kita menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kegiatannya apa saja? Ini. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, biar anak itu tidak emosi dulu, kita stabilkan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti hanya mungkin anak yang tidak masuk seperti itu, ya kita tentunya bermasalahnya sampai dia tahu bahwa dia itu juga masih bisa baik. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berikutnya juga tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Hanya biar mereka juga merasa, oh iya, saya tidak salah-salah banget loh gitu. Saya akan bisa kembali lagi ke dalam hal yang benar. Ini adalah menstabilkan identitas.
Ini yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah. Tapi yang sekali lagi adalah tidak mudah ada kita ngobrol dulu sampai anak benar-benar terbuka kepada kita. Itu adalah langkah pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhan itu. Tadi di awal kami kebutuhan hidup dasar manusia apa saja. Guru berkata adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan seperti itu. Dia biar lebih senang. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang bagus seperti itu. Anak-anak yang tidak masuk misalnya itu tadi kita juga kupas juga. Setelah tadi dia merasa oh ya tidak saya aja yang membuat salah, kita juga naikkan mereka untuk apa? Agar mereka juga merasa pede. Apa yang kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oh bisa Pak ya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang dimudahkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata adalah apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, keyakinan apa kita kembalikan. Berikutnya adalah nilai apa yang telah kita sepakati. Makanya biasanya di awal-awal pembelajaran kita semacam janjian sama anak, ayo kita janjian bareng ini seperti itu. Biasanya itu adalah sudah dilakukan oleh kesiswaan pada saat menjelaskan tentang peraturan-peraturan sekolah gitu Pak ya. Harus untuk jam berapa seperti itu. Itu sudah dilakukan secara online, tapi biasanya secara khusus di dalam kelas juga kita seorang guru juga membuat keyakinan bareng-bareng. Kelas yang kedua itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak yang seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Menanyakan keyakinan anak-anak. Next, berikutnya ini mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Tapi semoga hal baik ini juga bisa teman-teman sedikit lah mungkin melakukan di kelasnya masing-masing. Sebelum kami tutup, kami minta refleksi. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Mungkin setelah teman-teman mendengar pemaparan dari saya, hal baru apa yang mengubah paradigma teman-teman semua selama ini. Pak Muri, gimana Pak Muri? Yang lainnya tidak pakai mic, saya pakai mic. Jalannya pakai Pak. Ya, makasih Pak Bambang. Dulu waktu kita kuliah jadi guru, pada saat pembelajaran pedagogi gitu ya, cara memperlakukan siswa dengan cara memperlakukan siswa yang sekarang ini kita hadapi, kok kayaknya teori-teori kita pada saat kuliah itu banyak yang harus kita ubah, banyak yang harus kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Karena kalau kita tetap mengacu pada teori yang pernah kita dapatkan pada saat kita kuliah, apalagi mungkin pada saat kita kan produknya guru sertifikasi yang lama ini, nah itu kayaknya juga sama waktu itu. Nah kalau disesuaikan dengan zaman sekarang, kayaknya kita harus banyak menyesuaikan dan merubah. Contohnya yang hukuman tadi, yang dulu kita boleh seperti ini dan kita sekarang kan kayaknya jangan dulu yang seperti itu, disesuaikan. Apalagi di sana tadi ada kata-kata jangan sampai kita mempermalukan siswa, terus kemudian siswa juga jangan merasa hukuman itu menjadi sakit dan ada sakit hati. Nah itu tadi. Jadi jangan sampai ketika kita menghukum siswa itu jadi ada rasa sakit hati yang mendalam, sehingga efeknya nanti ke pembelajaran, ke belajar dia, minat bakat dia, dan ke gurunya. Itu kayaknya yang harus kita perlu sesuaikan di kondisi zaman sekarang ya. Begini Pak Bambang lagi, kita ini produk guru
apa yang disebut guru apa? Kita guru kolonial. Sementara yang kita hadapi adalah siswa milenial. Kita mau memberlakukan apa yang kita punya di zaman kolonial, sementara anak-anak ini ada di zaman milenial. Ini yang kontradiktif. Sementara kita sebenarnya sudah belajar banyak dari IHT, dari yang kita lakukan itu ya, juga mendatangkan narasumber-narasumber bahwa kita sudah diberitahu sebenarnya dan sudah dijelaskan bahwa yang kita hadapi ini adalah para kaum generasi strawberry, generasi milenial yang nggak sama apa yang kita punya ilmu pada saat itu, yang kita punya saat ini, memperlakukannya nggak sama. Nah, ini yang jadi kontradiktif, dan sehingga saya melihat kayak ada permusuhan dari Bapak Ibu guru zaman sekarang dengan anak-anak zaman sekarang. Itu saya melihatnya begitu. Semoga Bapak Ibu guru yang saat ini masih bertugas dan aktif, itu harapan-harapannya. Karena mohon maaf Bapak, dari beberapa keluhan, karena saya sebagai tim kesiswaan, kadang-kadang keluhan-keluhan mereka itu muncul dari perlakuan Bapak Ibu guru sendiri yang nggak sesuai, yang merasa itu tadi, saya ini anak-anak zaman milenial loh, kok masih diberlakukan seperti itu. Nah itu keluhannya itu seperti itu. Ya saya nggak perlu menyebut siapa nama-nama anak-anak yang curhat ke kami gitu ya. Dan kami pun pada saat mereka curhat ke kami pun juga tidak menyalahkan dan serta-merta oh iya guru ini memang enggak begitu kok. Kami pun juga memberi pengertian, memberi pemahaman, dan bahkan juga memberi poin-poin bahwa yang kamu lakukan itu memang salah sebenarnya. Mungkin cara Bapak Ibu guru yang zaman kita itu tidak diinginkan oleh anak-anak zaman sekarang. Gitu aja. Matur nuwun. Makasih tepuk tangan buat murid malah curhat. Tapi intinya memang kalau kan saya masih ingat kemarin pada saat Pak Alfa mengatakan bahwa kita juga harus turun ke dunianya mereka. Kalau kita memasang mereka ke kita juga tidak akan bisa. Karena memang sekarang sudah di era milenial seperti itu. Dia tanya juga bahwa kita harus terus inovasi, harus ngajak model pembelajaran yang kalau kita nyaman dengan model pembelajaran kita, ya seperti itu jadinya, tidak akan pernah ketemu seperti itu. Kita juga harus sering, kalau ada istilah adalah dunia ke kodrat anaknya, kodrat anak seperti apa sih? Seperti itu. Ya ayo kita turuti kodrat anak di zaman sekarang, bukan kodrat anak di zaman kita dulu seperti itu. Karena anak-anak sekarang kan juga ilmu yang didapatkan tidak hanya dari kita. Dulu saat kita sekolah hanya dari Bapak Ibu guru dan dari buku pelajaran. Sekarang dari kita yang tidak gabung, tidak ketemu, dari buku pelajaran apalagi mereka lebih banyak dari HP. Ya itu tadi. Jadi memang ya kita juga harus turun ke dunia mereka. Kita lebih banyak belajar biar apa anak-anak generasi ini juga pelan-pelan terselamatkan lah. Seperti yang tadi itu adalah rasa pakai itu sekarang benar-benar tidak ada sama sekali. Sampai itu tadi lah, kalau kita kan seorang bapak kita masuk ke rumah kita terus nyapu itu kan sudah kita sudah kayak ditawar-tawar saja. Tapi mereka anak ini biasa, tidak ada. Kita harus menjelaskan ke mereka pelan-pelan, kamu seperti ini. Berikutnya Bu siapa lagi? Oke, Pak Iwan. Pertanyaan lebih kasih mic juga Pak. Mau ngambil refleknya pertanyaan apa apa? Biasa Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit sharing aja. Jadi benar apa yang pada saat kita bersikap, saat anak-anak kita melihat kita, ya mungkin teman-teman tidak paham kapan hari itu saya ditegur di medsos. Pak, kok Bapak Ibu gurunya sekarang seperti itu? Salah satunya adalah sekarang pemburuan kita diantaranya adalah sepatunya bebas. Itu hal sepele. Saya kapan hari sempat datang di salah satu sekolah swasta sama kepala sekolahnya,
iya Pak, di sini sama Bapak kepala sekolahnya sepatunya harus kulit, harus hitam. Dan saya pada saat itu saya datang ke situ pakai sepatu cat. Itu sekolah swasta loh. Dia sekolah swasta, tapi kepala sekolah yang mengatakan saat itu dan sebagainya. Itu juga hal kecil benar. Mungkin teman-teman ya pada saat olahraga oke, tapi pada saat itu saya juga makanya saya pelan-pelan, saya juga nggak berani turun masalah sepatu karena apabila sepatu saya juga tidak sempurna seperti itu. Saya berani tekan ke anak-anak masalah kebersihan karena saya tiap hari dibersihkan. Tapi kalau enggak, di satu sisi yang lainnya itu seperti itu. Kapan hari di medsos kita sempat ditegur ada anak-anak yang, Pak, kok bapak ibu guru kita seperti itu sekarang? Sepatunya bebas. Aduh, tidak saya jawab. Karena kalau saya jawab akan jadi panjang lebar dan seperti itu. Jadi mak, yuk dari harus pelan-pelan. Kami mak, ya sudah. Tapi kadang, yo guru saya ini ya butuh gaul ya. Nah itu tadi satu sisi ikut-ikut siswanya juga kalah. Tapi paling enggak, ya itu tadi lah. Kita bareng-bareng ya untuk belajar di posisi kita sebagai pendidik karena kita akan dilihat di transfer. Terus juga saat saya gabung dengan anak-anak guru-guru SD ternyata cara menuntut mereka dengan kita kan berbeda ya. Kalau kita yang dituntut anak-anak SD gede-gede, cara menuntutnya mereka tuh masih benar-benar dituntun gini, biarkan ternyata cara menuntutnya kita sudah tidak. Kemarin sudah biarkan iya. Cara menuntut kami sudah tidak Pak. Kami harus sudah di posisi goal bahwa anak setelah ini kamu sudah harus bekerja, kamu sudah harus kuliah. Cara menuntut kita sudah berbeda. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup sedikit ya, jadi di CGP ini selain tadi saya melakukan juga bertugas, akhirnya kami juga harus terbuka untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Mungkin teman-teman yang PPG juga mengalami seperti saya, awal-awal ngedit video nyuruh orang kan gitu ya, akhir-akhir ya harus kerjakan sendiri karena waktunya sudah tidak mungkin seperti itu. Pada saat buat presentasi dan sebagainya seperti hanya buat presentasi seperti ini, teman-teman guru-guru SD harus belajar, saya juga harus terus belajar untuk bagaimana sih mendapatkan menjadi tampil yang baik. Itu aja sih, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih, semoga sedikit dari saya bermanfaat untuk kita semuanya. Pelan-pelan mari kita ciptakan budaya bersih, budaya positif yang ada di sekolah kita, dari kita masing-masing sendiri kepada kanan kiri kita. Ajak anak-anak kita yang selama ini acuh tak acuh untuk kembali ke hal yang benar, meyakinkan ke mereka bahwa yang kamu lakukan selama ini tidak benar. Ya kalau selama ini terus kamu lakukan seperti terus siapa yang menyelamatkan generasi kita di dunia? Mungkin dari itu saya cukup. Selainnya kami lagi dengan Pak Sampai, iya, mungkin ada kesamaan karena memang materinya juga sama. Nanti akan diperkuat dengan di kelasnya Pak Sampai bagiannya ada pengalaman yang lainnya. Dari itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.